Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada pagi ini di bulan yang terakhir. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada, ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya mari kita akan siapkan hati kita. Kita benar-benar datang di tempat ini untuk menyenangkan Dia, memuji dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Mari terlebih dahulu kita buka di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada pagi yang indah ini Tuhan Yesus, berkumpul di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mohon kelayakan daripada Engkau Tuhan, suci kuduskan, basuhkan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, agar hidup kami, ibadah kami layak di hadapan Engkau pagi hari yang indah ini. Kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan kuasa Allah bekerja Tuhan Yesus dalam pujian dan penyembahan kami, dalam ibadah kami Tuhan. Agar kami pulang membawa satu kemenangan daripada Engkau. Kami boleh dikuatkan juga lewat kebenaran firman Allah. Roh Kudus berbicara buat kami semua, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai orang tua. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih umat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Bawa mereka ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Engkau pagi hari yang indah ini. Kami menyerahkan kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau pagi ini. Kami tahu kami manusia biasa penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu Tuhan berdiri untuk melayani Engkau. Oleh dan sebab itu Tuhan kami mohon kepada-Mu, urapi masing-masing kami. Kami rindu pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada Engkau kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluarkan dari ruangan ini terlebih hati dan pikiran kami. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus saja bekerja dari awal, pertengahan, bahkan akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin.
menyembahmu Tuhan. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus kami Kau suka cita kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kami Tuhan. Inilah persembahan kami padamu. Haleluya. Yesus hanya Engkau yang dipuji. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu. Mari Bapak Ibu Saudara
glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji, amin, haleluya Yesus. Kami akan mengagungkan Engkau Tuhan. Urapi kami semua Bapa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu, katakan satukanlah roh kami, amin. Roh kami ya Tuhan, bergandengan tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan siapa? Bahwa Yesus Tuhan, amin, haleluya. Hanya Yesus Juru Selamat bagi Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berdiri, kita jatuh cinta kepada Tuhan pagi hari ini, amin. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi, amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi, amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya
pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Sekali lagi katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus kita yang dahsyat. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan siapkan hati kita diberkati lewat firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian Rohmu yang hidup berapa kali, dan mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jalan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyebut kasih. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Hidup jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah. Bapa di surga, biarlah hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan.
tidak hanya saat kami beribadah di gereja, tetapi setiap waktu, setiap saat dimanapun kami berada. Kami tetap menyembah-Mu dengan mempersembahkan hidup kami sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang terbatas. Mampukan hamba untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu kepada jemaat yang Kau kasihi di tempat ini. Dan hamba berdoa agar setiap kami dapat sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu. Karena itu kami buka tanah hati kami yang terbaik. Biarlah benih firman-Mu tertabur, berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Bekerjalah Engkau Tuhan, dan segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya baik, puji nama Tuhan. Kita akan buka atau kita akan baca Alkitab kita di Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 sampai 9 dan kemudian disambung dengan ayat 13 dan 14. Khotbah pada pagi hari ini saya berikan satu tema, kesembuhan di kolam Bethesda. Baik, Injil Yohanes pasal yang kelima, saya ayat yang pertama, dan kemudian kita bergantian berikutnya ya Bapak Ibu. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 13. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, Bapak Ibu, di sini diceritakan suatu waktu ketika menjelang hari raya orang Yahudi, ya, ketika ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di Alkitab dituliskan bahwa di Yerusalem, ya, di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, ya. Di kolam tersebut diberikan nama Bethesda. Ya, ada 5 serambinya atau ada 5 terasnya. Ya, dan diceritakan bahwa ternyata di teras-teras kolam itu, ya, di serambi-serambi itu ada sejumlah besar orang sakit, ada orang buta, ada orang timpang, orang lumpuh. Ya, dan mereka semua berbaring di situ, ya, di teras kolam itu dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Ketika ada goncangan air di kolam itu, siapa yang terlebih dahulu masuk ke kolam itu, konon katanya mendapatkan kesembuhan. Alkitab tuliskan apapun penyakitnya, ya, kalau ada goncangan air di kolam itu, siapa yang masuk terlebih dahulu, ya, mereka akan menjadi sembuh. Lalu kemudian Yesus mengamati dan kemudian dia melihat ada seorang
sakit, ya, berbaring, ya, dikatakan apa? Sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, sakitnya ini enggak sebentar, saudaraku, ya. Bukan 2-3 tahun, tapi sudah 38 tahun. Alkitab enggak tuliskan usianya berapa, ya, orang ini, ya. Tapi kalau misalnya usianya 50, ya, bisa jadi sebagian besar waktunya itu dihabiskan dengan sakit, saudara. Sakit yang sangat berkepanjangan. Dan membuat apa? Dia nggak bisa kemana-mana. Ya, dikatakan dia tidak bisa kemana-mana, ya, dia ada di situ, dia menderita. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, maukah kamu sembuh? Dan kemudian orang sakit itu berkata, Tuhan, nggak ada orang yang nurunin aku, karena orang lain itu lebih dahulu. Ya, karena dia berbaring, nggak bisa kemana-mana, saudaraku. Nggak ada yang membantu dia. Lalu kemudian Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Ya, dan kemudian Alkitab tuliskan orang itu menjadi sembuh, ya, dan tilamnya, ya, tempat dia berbaring itu diangkat. Dan itu dilakukan terjadi pada hari Sabat. Dan kemudian dia bertemu lagi kepada Yesus, dan Yesus ngomong kepada orang itu, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, di dalam Injil, ya, mencatat ada 3 kali peristiwa di mana Tuhan itu menyembuhkan seorang lumpuh, seorang yang nggak bisa berjalan. Kalau kita ingat kisah di dalam Injil Matius, ada seorang perwira yang memohon kepada Yesus terjadi di Kapernaum. Ya, perwira itu datang kepada Tuhan dan memohon kesembuhan untuk hambanya yang sakit. Ya, dan Alkitab tuliskan, ya, hamba dari perwira itu disembuhkan, lumpuh disembuhkan. Kemudian yang kedua di dalam Injil Markus, ada Tuhan juga menyembuhkan seorang lumpuh, terjadi di Kapernaum juga. Ya, diceritakan ketika Tuhan lagi ngajar di sebuah rumah, ada 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh. Karena orang yang ada di situ begitu banyak, mereka nggak bisa masuk. Akhirnya apa yang dilakukan oleh 4 orang itu? Mereka naik ke atap, membongkar atap, menurunkan orang lumpuh itu dan Tuhan sembuhkan. Dan yang ketiga, di Injil Yohanes yang baru saja kita baca, bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang yang nggak bisa berjalan, ya, disembuhkan, ya, dipulihkan. Tapi kalau kita membayangkan penderitaan orang sakit yang di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ini, saya rasa begitu kompleks, ya Bapak Ibu. Yang pertama, sakitnya ini parah, membuat dia nggak bisa kemana-mana, membuat dia lumpuh, membuat dia nggak bisa berjalan. Dan sakitnya itu 38 tahun. Dan Alkitab tuliskan apa? Dia sendirian, tidak ada yang mempedulikan dia. Kok tahu dari mana? Ketika dia bicara sama Tuhan, nggak ada yang mengangkat aku. Ya, dia sakit begitu lama, sendirian, ya, penderitaan yang begitu kompleks, saudaraku, ya. Kalau orang sakit, kalau orang-orang di sekelilingnya mendampingi, kasih semangat, kasih sukacita, merawat, itu masih mending. Orang ini sendirian, saudaraku, ya. Penderitaan yang begitu kompleks. Ya. Sebelum Yesus menghampiri, tidak ada yang mempedulikannya. Kata Bethesda itu memiliki arti rumah belas kasihan. Ya, saya bayangkan memang benar, saudaraku, ya, karena banyak orang sakit di sana. Bagaimana ketika orang melihat mereka, saya percaya ada belas kasihan, ya, yang akan timbul ketika melihat orang-orang sakit itu. Bapak Ibu, realita kehidupan bisa berbeda dengan keinginan kita. Saya percaya orang yang sakit ini, ketika dia dilahirkan, dia nggak pingin sakit begitu lama. Ya. Realita kehidupan bisa berbeda dengan keinginan kita. Tetapi kadangkala, bahkan mungkin seringkali, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin berpikir bahwa hidup itu kalau bisa, ya enak terus gitu Bapak Ibu, ya. Hidup itu kalau bisa nggak ada masalah. Hidup itu kalau bisa nggak ada tantangan. Hidup itu kalau bisa nggak ada pergumulan. Ya. Tetapi dunia, ya, tempat kita tinggal itu tempatnya masalah dan tantangan, Bapak Ibu. Ya. Dunia tempat kita hidup itu tempatnya persoalan. Ya. Kalau saudara tanya, sampai kapan Pak kita ada masalah, ada persoalan? Ya, akan berakhir kalau kita sudah di 1x2, Bapak Ibu, ya. Ya. Artinya sudah meninggalkan dunia ini. Ya. Tapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, masalah, persoalan, ya, itu bisa datang kapan saja. Tidak peduli kita hamba Tuhan, tidak peduli kita jemaat biasa. Ya. Masalah, persoalan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan tidak diundang itu menghampiri.
Realita kehidupan bisa berbeda dengan keinginan kita. Lalu bagaimana kita bisa meresponi dengan tepat keadaan-keadaan seperti ini? Persoalan, permasalahan, yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak ada jalan keluar. Yang sepertinya tidak ada titik terang seperti yang dialami oleh orang yang sudah sakit selama 38 tahun ini. Dari sini kita akan belajar bagaimana respon yang benar ketika kita menghadapi satu keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, berhentilah menyalahkan keadaan, saudara. Keadaan ini bisa diri sendiri, bisa menyalahkan orang lain, ataupun kondisi yang terjadi. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi rupanya orang sakit ini, ketika Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Dia mulai menyalahkan, saudaraku menyalahkan keadaannya sendiri. Bahkan dia juga menyalahkan orang-orang di sekelilingnya. Karena apa? Enggak ada yang peduli sama dia. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya apa? Tidak ada yang mempedulikan aku, Tuhan. Semua pada mementingkan urusannya sendiri. Enggak ada yang peduli sama aku sudah 38 tahun. Bapak itu baru 2 tahun di sana. Aku 38 tahun di sini, tapi enggak ada yang peduli sama aku. Dia mulai menyalahkan keadaan, saudara. Bahkan mungkin dia bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok aku sakit seperti ini? Bapak Ibu, ketika seseorang menghadapi satu pergumulan, menghadapi satu masalah, menghadapi satu tantangan, ketika orang itu mulai menyalah-nyalahkan keadaan, kalau kita umumnya, kita kenal dengan mencari kambing hitam gitu, saudaraku. Siapa yang salah? Oh ini gara-gara ini, oh gara-gara itu. Saya pastikan keadaan nggak akan semakin baik, saudara. Tapi keadaan akan semakin buruk. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat 1-3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kita tahu kisah Israel ketika mereka di Mesir, Tuhan itu mengeluarkan mereka, membawa mereka ke satu tanah yang baik, tanah yang makmur, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika mereka di Mesir, mereka sebagai budak, hidup menderita, dan Tuhan itu bawa mereka untuk ke tanah perjanjian. Tapi dalam perjalanannya itu, saudara, jalannya itu enggak mulus-mulus aja. Jalannya itu tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Tapi banyak daerah di mana mereka harus menaklukkan wilayah tersebut. Ada daerah di mana mereka menghadapi satu kekeringan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Mereka mulai protes sama Tuhan. Mereka mulai nyalahkan Tuhan. Kenapa kok kami dibawa mati di sini? Kenapa kok kami mengalami kesulitan? Mereka nyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Apakah supaya kami tewas oleh pedang? Dan sebagainya. Mereka mulai nyalahkan Tuhan, saudara. Mereka mulai protes sama Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara membaca kisah ini, bagaimana kemudian Tuhan itu murka kepada mereka. Dan Tuhan ngomong sama Musa, bangsa ini membangkitkan murkaku karena persungutannya, karena protesnya. Dan semua orang yang usia 20 tahun ke atas, mereka nggak akan masuk dalam tanah perjanjian. Saudara melihat, ketika menghadapi satu keadaan yang tidak baik, respon yang benar itu sangat diperlukan. Israel mulai nyalah-nyalakan keadaan, bangsa Israel nyalah-nyalakan Tuhan. Bukan kebaikan yang mereka peroleh, tapi justru murka Tuhan terjadi dalam kehidupan kita.
Alkitab juga mencatat bagaimana Ayub, kisah Ayub, kita tahu Ayub seorang yang saleh, takut akan Tuhan, seorang yang kaya. Ketika Tuhan izinkan satu ujian terjadi, kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal. Ayub sendiri mengalami satu sakit penyakit yang begitu menjijikkan. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Ya, matilah kamu, kutukilah Allahmu. Mulai menyalahkan Tuhan, saudara, karena keadaan yang dialami. Ya. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memiliki respon yang benar. Tidak menyalah-nyalahkan diri, tidak menyalah-nyalahkan keadaan kita, tapi mari kita belajar untuk bersabar. Ya. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, ketika menghadapi satu masalah, ketika satu menghadapi persoalan, mari kita memiliki respon yang benar. Karena apa? Kalau responnya salah, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, saya percaya rumah tangga bisa ribut, Bapak Ibu. Tetapi mari belajar untuk menyatukan hati. Ya, datang sama Tuhan sama-sama, berdoa sama-sama. Dan saya percaya kalau keluarga bersatu, di situ Tuhan akan menyatakan berkat-Nya. Amin, Bapak Ibu. Ya, ada satu cerita, ya ini cerita tidak beneran terjadi, Bapak Ibu. Ya. Ada seorang istri yang sakit, kemudian diantarlah sama suami ke dokter, Bapak Ibu. Ya, setelah pulang dari dokter, mereka pulang naik mobil, kemudian suaminya tanya sama istrinya, gimana mah, kata dokter, sakit apa? Tanya gitu, saudaraku ya. Ini semua, istrinya mulai nyalain suaminya, saudaraku ya. Ini semua gara-gara papa. Ya. Kata dokter itu, aku itu nggak sakit apa-apa, ngomong seperti itu, saudaraku. Lalu terus, kata dokter, aku ini cuma stres. Terus mah, ya dokter nyarankan untuk kita, ya, itu pergi liburan ke Bali, ke Singapura, ke Malaysia. Ini semua gara-gara papa, diajak kerja terus gak pernah liburan. Wah, ini istrinya mulai nyalain suaminya, saudaraku ya. Suaminya diem aja gitu, saudaraku ya. Suaminya cari cara gimana ini ya. Gimana Pak? Istrinya terus nekan, saudaraku. Gimana Pak? Kita mau kemana? Mau liburan kemana? Sudah lama, kita cari dokter lain aja. Suaminya ngomong seperti itu, saudaraku ya. Jadi ini satu cerita ya dalam rumah tangga. Mari suami istri bersatu, amin. Kalau suami menghadapi masalah, ya istri juga nggak boleh nyala-nyalain. Begitu sebaliknya ketika istri menghadapi masalah, oh ini gara-gara mama, gara-gara kamu, jangan saudaraku ya. Tapi mari kita bersama-sama satu hati, ya. Kita datang sama Tuhan, ya. Kita sama-sama saling menguatkan, saling bersabar, ya. Percaya bahwa kalau Tuhan izinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita, tidak melebihi kekuatan kita, amin. Yakobus pasal yang kelima, ayat 8 dan 9. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat ini memberikan satu pesan, bagaimana umat Tuhan itu harus bersabar dan menguatkan hati. Ya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, ya, berbicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan itu sudah dekat, ya. Jangan bersungut-sungut, ya, seperti bangsa Israel nyalakan Tuhan, protes sama Tuhan. Oh, kenapa kok mengalami ini semua ini gara-gara Tuhan? Aku jadi Kristen tambah susah hidupnya, aku jadi rajin ibadah tambah susah, tambah banyak masalah. Oh, jangan saudaraku, ya. Enggak boleh bersungut-sungut, ya. Dan saling mempersalahkan, enggak boleh saling mempersalahkan. Supaya apa? Tidak ada hukuman. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, hakim ini berbicara tentang Tuhan, ya, yang adil. Ya, kalau Tuhan sebagai hakim, pasti ada pembelaan, pasti kita akan dibenarkan, pasti ada pertolongan. Mari kita belajar, saudara, ya, untuk memiliki respon yang benar, belajar sabar, ya, dan kita belajar untuk melihat, ya, penderitaan, persoalan itu menurut cara pandangnya Tuhan. Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya apa? Dalam segala hal. Dalam persoalan, dalam tantangan, Tuhan ada di situ. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kita belajar untuk memiliki respon bahwa, oh, aku sakit. Oh, aku di PHK. Oh, aku menghadapi persoalan keuangan. Percaya bahwa Tuhan ada di sini ya, untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Percaya bahwa Tuhan itu tidak merancangkan yang buruk. Percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah lewat persoalan ini. Begitu saudara. Ya. Mau belajar untuk tidak saling menyalahkan, amin. Belajar bersabar, amin. Bapak Ibu, kuatkan hati, saling meneguhkan. Ya, karena itu mengapa kita perlu beribadah. Mengapa kita perlu mendengar firman. Ya, karena ada kalanya manusia itu bisa lemah, saudara. Ada kalanya imannya itu bisa menjadi lemah. Karena itu mengapa saat ibadah kita mendengar firman, kita dikuatkan lagi. Mengapa kita perlu membaca Alkitab di rumah? Karena saat kita lemah, oh kita baca firman, kita dikuatkan lagi. Kita bersabar lagi, kita meneguhkan hati lagi. Menunggu pertolongan dari Tuhan. Ya, mari belajar bersabar, menerima keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, bahwa segala sesuatu dapat Tuhan pakai untuk membawa kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita akan lanjut di poin yang kedua, ya, tetap di Injil Yohanes. Yang kedua, bagaimana respon yang benar? Miliki fokus pengharapan yang benar. Ya, di ayat yang ke-7 tadi, Yohanes 5 ayat ke-7 tadi dikatakan, Tuhan gak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Ya. Sementara aku menuju kolam itu, ya karena dia gak bisa berjalan, saudaraku ya. Ya tentu lebih keduluan yang lain. Ya, mungkin orang yang cuman jentiannya mungkin cantengan gitu, saudaraku ya. Wah, mereka larinya lebih kenceng, lah dia itu gak bisa apa-apa. Tentu keduluan yang lain. Kita melihat, saudaraku ya, fokus pengharapan orang ini itu salah. Bagaimana dia tidak berharap kepada Allah, bagaimana dia tidak berharap kepada Tuhan, tapi berharap kepada goncangan air itu. Saudara perlu perhatikan kisah ini. Alkitab ya tidak membenarkan ya bahwa air di kolam Bethesda itu bisa menyembuhkan, tidak ya. Ayat ini, kisah ini berbicara konon menurut tradisi Yahudi bahwa di kolam Bethesda itu bisa memberikan kesembuhan. Tetapi Yesus tidak membenarkan hal ini, saudaraku ya. Karena itu kita nggak boleh berpikir bahwa mungkin dengar ketika kita sakit ada orang ngomong, di sana loh bisa memberikan kesembuhan. Kalau kamu mandi di sana ya, itu bisa bikin kamu sembuh ya. Karena di sana itu di bawah pohon beringin ya, airnya dingin ya. Ini berbeda kalau kita di kolam air hangat, saudaraku ya. Kalau di Batu atau di mana itu ada kolam belerang ya, itu memang bisa secara medis itu bisa menyembuhkan ya, yang sakit kulit, mungkin rematik bisa secara medis ya. Tapi yang berkembang di masyarakat kan kebanyakan mistis, saudaraku ya. Oh, kalau kamu mandi di sana, kalau kamu berendam di sana di bawah pohon beringin itu di kolam, itu bisa memberikan kesembuhan. Orang Kristen nggak boleh seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Fokus kita, kesembuhan kita hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan bisa menyembuhkan lewat medis bisa. Tuhan bisa menyembuhkan lewat didoakan bisa. Tetapi kalau kita ikut-ikutan orang yang gak kenal Tuhan ya, pergi ke satu tempat keramat ya, di mana bisa menyembuhkan, itu kita sama dengan menduakan Tuhan. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memiliki fokus pengharapan yang benar. Jadi orang lumpuh ini, orang sakit ini fokusnya pada manusia, fokusnya kepada kolam, nggak ada manusia nggak ada orang yang nurunkan aku. Dia berharap penuh kepada air kolam itu yang bisa memberikan kesembuhan. Ketika fokus pengharapan kita pada sesuatu yang fana, entah itu kepada manusia, kepada benda-benda mati, kekayaan, jabatan, dan lainnya, maka saya pastikan kekecewaan yang akan terjadi, saudara. Karena kalau seseorang itu berharapnya tidak kepada Tuhan, ya, pasti akan mendapatkan kekecewaan. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ayat ini mengatakan bahwa jangan berharap kepada manusia, sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, seberkuasa apapun. Sebab apa? Ia enggak lebih dari embusan nafas. Sehebat apapun, seberkuasa apapun orang itu, ya jantungnya berhenti, cut, ya sudah, saudaraku, udah enggak bisa
apa-apa. Ya. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-33, ayat 16-19, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa raja itu berbicara tentang seseorang yang berkuasa, seseorang yang memiliki pengaruh, seseorang yang memiliki otoritas. Tapi Alkitab katakan apa? Tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Ya. Sebab segala kuasa itu ada di tangan Tuhan, ditetapkan Tuhan, saudara. Kekuasaan seorang raja atau penguasa di bumi ini, semua itu ada batas waktunya. Ya, Pak Jokowi akan berakhir tahun depan, enggak selamanya berkuasa. Ya, seorang raja mungkin berkuasa mungkin lama, seumur hidup ya. Tapi kalau dia sudah mati kan sudah enggak ada kuasanya lagi, saudara. Jenazahnya kan sudah enggak bisa apa-apa. Ya, manusia ya itu sangat terbatas, tidak bisa diandalkan. Seorang yang hebat pun jangan andalkan, saudara. Kemudian ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Dalam sebuah peperangan, ya, tentu besarnya pasukan, persenjataan termasuk kuda, itu tentu memiliki pengaruh yang besar. Ya. Tetapi Alkitab katakan apa? Harapan yang sia-sia. Besarnya kekuatan, ya, kemenangan itu tidak tergantung oleh besarnya kekuatan, besarnya tentara. Dalam perjanjian lama di dalam Hakim-Hakim dituliskan ada satu kisah ketika Gideon mengalahkan orang Midian dengan berapa orang, saudara? 300 orang saja, melawan puluhan ribu musuhnya. Tetapi karena Tuhan menyertai Gideon, maka Tuhan memberikan kemenangan bagi Gideon dan bangsa Israel. Alkitab juga menuliskan pertempuran antara Daud dengan Goliat. Dari segi apapun Daud itu kalah, saudara. Goliat itu tingginya hampir 3 meter, persenjataannya lengkap. Sedangkan Daud seorang yang, ya kalau istilah sekarang masih unyu-unyu gitu, saudaraku. Ya, seorang penggembala kambing domba yang ya masih belia, belum pernah memiliki sejarah untuk berperang, bertarung. Ngelawan Goliat yang sudah kualifikasinya sudah jauh, saudaraku, ya, sudah sangat jauh. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Goliat dengan kekuatannya lawan Daud yang disertai oleh Tuhan. Daud memperoleh kemenangan. Artinya apa? Kekuatan manusia itu enggak ada apa-apanya. Fokuslah kepada Tuhan. Ayat berikutnya 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Untuk apa? Melepaskan jiwa mereka daripada maut, untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Artinya apa? Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, di situ ada kelepasan Tuhan, di situ ada pertolongan dari Tuhan. Karena itu jangan andalkan manusia, Bapak Ibu. Jangan andalkan benda-benda mati, kekayaan sebesar apapun, dalam sekejap bisa habis. Karena itu mari kita periksa hati kita. Fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah, berharaplah hanya kepada Tuhan. Orang-orang tua, saya mau katakan, ya, memang sudah menjadi kewajiban anak untuk memelihara. Tetapi fokus hati saudara, itu hanya kepada Tuhan, saudara. Anak-anak muda, mungkin kekuatanmu besar saat ini, tapi fokuslah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang mungkin berada, orang-orang yang mungkin kaya, fokuslah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Jangan pada kekayaanmu. Ya. Dan orang yang fokus pengharapannya hanya kepada Tuhan, percaya bahwa dia akan memperoleh kemenangan. Amin. Berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, berharap kepada Tuhan akan memperoleh kemenangan. Ya. Kita akan lanjut pada poin yang berikutnya, poin yang ketiga. Kembali di Yohanes pasal yang kelima, ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga
sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara kepada orang itu, memerintahkan kepada orang sakit ini, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Bagaimana respon orang sakit ini? Dia percaya. Dan apa yang terjadi, saudara? Seketika itu sembuh orang itu, tilamnya diangkat dan dia berjalan. Yang ketiga, respon yang benar tetap percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Ayat ini menjadi titik tolak yang sangat penting dalam kehidupan orang sakit ini. Bagaimana dia yang sudah terbaring begitu lama, 38 tahun, ketika dia mendengar perintah Tuhan, dia percaya tanpa syarat. Ya, dia tidak nego sama Tuhan. Loh, maksud Tuhan gimana? Ya, apa Tuhan mau gendong aku terus nyeburin aku ke kolam itu kalau kolam itu goncang atau gimana? Dia enggak tawar-menawar sama Tuhan, saudara. Apa yang diperintahkan Tuhan itu dia percayai. Dan Alkitab katakan seketika itu juga dia memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu, perkataan Tuhan ya, itu berkuasa. Firman itu berkuasa. Dan ketika kita percaya, maka kuasanya bisa mengubahkan kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh orang sakit ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, karena dia Tuhan, dia Alfa dan Omega, kapanpun, sampai kapanpun, dia Allah yang berkuasa. Karena itu mari kita percaya akan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Kita percaya akan apa yang menjadi janji Tuhan. Alkitab tuliskan, Elia dan janda di Sarfat. Ketika terjadi satu kekeringan yang begitu luar biasa di Israel, ya, kemudian Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, karena apa? Elia, aku akan perintahkan seorang janda untuk memelihara makan engkau. Pergilah Elia ke Sarfat. Dan ketika dia bertemu dengan seorang janda miskin yang lagi cari kayu bakar, saudara. Ya. Dan kemudian Elia itu mendatangi janda itu, ya. Elia bertanya, kamu punya tepung enggak? Kamu punya minyak enggak? Ada, tapi cuma sedikit. Lalu apa yang dikatakan oleh Elia? Buatlah terlebih dahulu untuk aku, baru kemudian untuk engkau. Ya, janda itu enggak tawar-menawar, saudaraku, dengan Elia. Karena dia tahu Elia seorang nabi Tuhan, perkataan seorang nabi Tuhan adalah perkataan Tuhan. Dia mungkin berpikir, ini nabi model apa? Sudah minyak tinggal sedikit, tepung tinggal sedikit, kok malah masa harus untuk dia terlebih dahulu? Tetapi janda itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Elia. Apa yang terjadi? Apakah kemudian janda itu kelaparan? Tidak. Justru tepung dan minyak itu tidak habis-habis, saudara. Dan bisa memelihara kehidupan mereka untuk beberapa waktu lamanya. Sampai kekeringan itu selesai. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk percaya akan perintah Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Jangan tawar-menawar. Sekalipun mungkin keadaan itu tidak memungkinkan, ya. Karena memang kalau semua keadaan baik-baik, ya, keluarga baik-baik, pekerjaan baik-baik, pelayanan baik-baik, untuk kita percaya janji Tuhan itu sesuatu yang gampang, saudara. Oh ya gampang, memang semua lagi baik-baik. Tapi ketika kita diperhadapkan pada situasi sulit, untuk percaya itu perlu perjuangan, saudara. Tapi mari kita belajar untuk percaya. Karena ketika kita percaya, di situ kita menarik kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mari kita saling menguatkan, saling memberikan satu nasihat untuk percaya akan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini saudara menghadapi satu persoalan, mungkin menghadapi persoalan keuangan, persoalan ekonomi, kebutuhan yang begitu mendesak. Percaya bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan, amin. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara imani akan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau menyediakan segala yang aku butuhkan. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau sanggup menolong aku. Mungkin hari-hari ini saudara mencari pekerjaan, sudah cari ke sana kemari, tidak ada lowongan tapi saudara mungkin enggak diterima. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Di saat tidak ada jalan, di situ Tuhan membuat jalan, saudara. Di saat jalan tertutup, di situ jalan dibuka oleh Tuhan. Mari teguhkan firman-Nya, teguhkan hati kita, percaya akan firman-Nya, sebab firman-Nya
berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, yang terakhir, yang keempat, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai 14, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa tahu, ya, rupanya keadaan buruk yang dia alami itu karena dosa, saudaraku. Jadi dia terbaring selama 38 tahun, dia menderita sakit, itu karena dosanya. Ya. Artinya apa? Bahwa dosa itu memiliki dampak, memiliki implikasi yang buruk dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan perintahkan untuk berhenti berbuat dosa. Tapi kita nggak boleh berpikir bahwa setiap orang sakit itu pasti berbuat dosa, saudaraku, ya. Ya, kita besuk ke orang sakit ya di rumah sakit. Iki paling goro-goro dosa kamu ini. Kamu paling berdosa kamu itu ya. Kamu paling melakukan sesuatu yang jahat ya gitu loh. Itu malah tertekan, saudaraku, ya. Kalau kita besuk ke orang, kita harus kuatkan dia, kita harus doakan, ya. Jangan berpikir bahwa dikit-dikit semua karena dosa, tidak, ya. Tapi dalam kisah ini poinnya bahwa dosa itu bisa memberikan satu dampak yang buruk dalam kehidupan orang, dalam kehidupan manusia. Ya. Dan Tuhan katakan apa? Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya apa? Tuhan mau orang ini untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan, ya, dan tidak melakukannya lagi. Ya. Loh Pak, kan kita sudah ditebus. Yesus di atas kayu salib, bukan kan dosa kan sudah dibereskan? Ya, saudaraku, ya. Tetapi ada satu ayat yang mengatakan bukan karena kita sudah ditebus, ya, kemudian kita bisa berbuat semau-maunya, ya, kemudian kita memakai pengampunan Tuhan sudah mengampuni aku, kemudian kita bisa bebas berbuat dosa, ya bukan seperti itu, saudaraku, ya. Artinya kita nggak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Dosa tetap memiliki implikasi yang buruk dalam kehidupan kita. Ya contohnya aja, ada orang Kristen misalnya korupsi gitu, saudara. Ya, korupsi dan tertangkap gitu, terus kemudian disidang, ya, terbukti kena pidana. Ya, sekalipun dia orang Kristen, mungkin hamba Tuhan, ya tetap kan menerima hukuman, ada dampaknya. Ya, tidak berarti bahwa karena dia seorang Kristen, ya, sekalipun dia korupsi, tapi dia sudah ditebus dengan darah Yesus, maka dia dibebaskan dari hukuman, kan tidak ada, saudaraku, ya. Ya tetap aja ada dampaknya. Ya. Dan kita belajar, ketika Tuhan mungkin tegur kita, karena kita mungkin melakukan satu dosa yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi mungkin Tuhan berkata lewat hamba Tuhan, lewat satu peristiwa, mari kita belajar, saudara, untuk memiliki respon yang benar. Ya. Jangan kita keraskan hati kita. Ketika Tuhan tegur kita, mari kita respon, oh ya Tuhan, aku sudah berdosa. Mungkin suami berdosa, istri tegur. Ya, jangan suami mentang-mentang karena dia kepala dalam keluarga, kamu siapa, nggak usah negor aku, bukan seperti itu, saudara. Tapi mari kita memiliki kerendahan hati, sama-sama juga semuanya. Ya, tentu negornya juga dengan baik-baik ya saudara, ya, negor dengan kasih. Tapi respon hati yang benar, saya percaya seseorang yang memiliki respon yang benar ketika Tuhan tegur, kemudian dia datang kepada Tuhan, bertobat, Tuhan pasti akan pulihkan, saudara. Alkitab mencatat dalam perjanjian lama bagaimana Daud, dia melakukan banyak kesalahan. Sebelum dia berzina dengan Batseba, itu sudah ada dosa yang dia lakukan. Apa? Pembunuhan berencana, saudara. Suaminya Batseba kan ditaruh di medan peperangan yang paling depan, ya, peperangannya yang paling sengit, ya. Sengaja kan taruh di situ, itu pembunuhan berencana, saudara. Ya, seperti pasalnya itu, wah, hukuman mati kalau di Indonesia. Kemudian dia mencuri istri orang, berzina. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika ada seorang nabi datang kepada Daud, kamu melakukan dosa. Daud seorang raja, dia merendahkan dirinya. Dia menerima teguran itu dan dia bertobat. Ya. Mari kita belajar, saudaraku, ya. Respon yang benar. Ketika ada teguran, mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Iya, Tuhan, aku sudah berdosa. Tuhan, aku mau berbalik. Tuhan, aku tidak mau melakukannya lagi. Tuhan, aku mau menjaga hidupku lagi. Aku mau hidup kudus di hadapan-Mu. Tolong aku, Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan, saudara. Ya.
Ada sakit yang memang karena dosa, tapi ada sakit yang memang ya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita memiliki respon hati yang benar atas setiap peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita berhenti menyalahkan keadaan, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan protes sama Tuhan, bersabar. Yang kedua, miliki fokus pengharapan yang benar. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan kepada manusia, jangan kepada kekayaan. Orang yang pengharapannya sama Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Yang ketiga, tetap percaya kepada firman Tuhan. Kepada janji Tuhan kita percaya. Ya, firman-Nya itu berkuasa, sanggup menolong kita, sanggup memulihkan kita. Dan yang keempat, bertobat dari perbuatan dosa. Maka saya percaya saudara, apa yang dialami oleh orang sakit yang sudah puluhan tahun ini, dia beroleh pemulihan, dia beroleh kesembuhan. Saya percaya kita pun juga akan memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Amin. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan karena bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan karena bersamamu, Bapa. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah Kau temani, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu Saudara, ujian, cobaan, persoalan bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk memiliki respon yang benar, karena respon kita itu menentukan apakah kita bisa melewati ujian pencobaan itu dan memperoleh kemenangan, atau malah sebaliknya. Mari kita belajar untuk bersabar, untuk menguatkan hati. Jangan salahkan keadaan, jangan mengutuki diri sendiri, saudaraku. Percaya bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan orang benar itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan penuh dengan kemenangan. Jangan bersungut-sungut, dan mari belajar untuk memiliki fokus pengharapan yang benar. Jangan berharap kepada manusia, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Manusia sehebat apapun, seberkuasa apapun, dia tetap manusia yang terbatas. Tapi mari berharap hanya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan lepaskan. Dan mari percaya akan setiap janji Tuhan. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, saudara. Tapi mari kita belajar bahwa firman itu berkuasa. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Setiap janjinya tidak hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini pun, bahkan selama-lamanya janji Tuhan itu masih berlaku bagi orang yang percaya. Apapun juga pergumulanmu hari-hari ini, percaya akan janji Tuhan. Dan mari kita memiliki kerendahan hati, jangan keraskan hati. Jikalau Tuhan tegur, kalau kau berbuat dosa, bertobat. Ambil waktu untuk datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Dan percaya, kalau respon kita benar, Tuhan akan menolong kita, saudara. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Pagi hari ini saya berdoa bagi saudara yang hari-hari ini menghadapi persoalan pergumulan. Mungkin saudara juga menghadapi sakit. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan, dari mimbar ini. Berdoa bagi jemaatmu, mereka yang ada di ruangan ini, mereka yang datang dengan letih, lesu, berbeban berat. Mereka yang datang dengan persoalan, mereka yang datang dengan sakit penyakit. Kami berseru kepadamu, ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami, Kau yang tak pernah berubah, kuasa-Mu, kasih-Mu, Kau yang sanggup menolong kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kesembuhan bagi yang sakit. Angkat segala beban Tuhan, berikan kelegaan, berikan pertolongan-Mu, berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya, orang yang berharap kepadamu, Kau tak pernah kecewakan, Kau tak pernah permalukan. Kami percaya, kami beroleh jawaban doa. Kami percaya kami beroleh kemenangan, ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik, yang memperhatikan hidup kami, mendengar seru doa kami, dan menjawab. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terterima dengan iman. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan mengalir, mengalir
kuasa, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir. Saya serahkan kepada yang bertugas.